Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nirmala dengan NIM 22202038622010006, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Etika, Bisnis, dan Profesi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perilaku dalam etika profesi akuntan. Apa itu etika profesi akuntan? Etika profesi akuntansi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Akuntansi adalah salah satu profesi yang menerapkan etika sebagai penilaian. Etika profesi akuntansi dikenal pula dengan istilah kode etik profesi, di mana para akuntan wajib mematuhi kode etik yang berlaku selama bekerja. Selanjutnya, fungsi kode etik profesi di bidang akuntansi yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya, yaitu tujuan kode etik profesi akuntansi. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang akuntan. Yang kedua, menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi akuntan. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, membantu meningkatkan mutu para anggota yang bekerja di bidang akuntansi. Yang kelima, meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, menentukan standar baku bagi profesi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Selanjutnya ada prinsip etika profesi akuntansi. Ada beberapa hal yang tercantum dalam kode etik dan wajib dipatuhi oleh semua anggota. Berikut kode etik profesi akuntansi yang harus dimiliki setiap akuntan yang dilansir dari IAI, yaitu tanggung jawab, integritas, mandiri, objektivitas, rahasia, standar teknis, kepentingan publik, dan kompetensi. Baik, materi yang kedua yaitu etika akuntan dalam perpajakan. Apa itu akuntansi perpajakan? Akuntansi perpajakan adalah suatu bidang akuntansi yang mencatat dan menyusun laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Selanjutnya, fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu strategi, perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua, analisis, mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang keempat yaitu publikasi, sebagai laporan keuangan saat ada investor atau keperluan publikasi lainnya. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat yaitu pembanding, menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab akuntan pajak. Yang pertama yaitu jujur dalam melaporkan kewajiban pajak. Yang kedua, tidak menjadi bagian dari pelaku konspirasi kejahatan pajak. Yang ketiga, tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan yang siap dimejahijaukan bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap. Selanjutnya, apa itu etika?
Etika adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statement Responsibilities in Tax Practice atau SRTP. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi pengembalian pajak. Yang kedua, jawaban pertanyaan atas pengembalian. Yang ketiga, aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Yang keempat, penggunaan estimasi. Yang kelima, keberangkatan dari suatu profesi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Yang keenam, pengetahuan kesalahan persiapan kembalian. Yang ketujuh, pengetahuan kesalahan cara kerja administrasi. Yang kedelapan, format dan isi nasihat pada klien. Selanjutnya, kode etik konsultan pajak. Yang pertama, kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Yang kedua, setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Yang ketiga, kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Dalam hal kepribadian, konsultan pajak Indonesia wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, patuh pada hukum dan peraturan perpajakan serta menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan profesi konsultan pajak. Yang ketiga, melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan independen. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Adapun konsultan pajak Indonesia dilarang yang pertama melakukan kegiatan profesi lain yang terkait dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri kecuali di bidang riset, pengkajian, dan pendidikan. Yang kedua, meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain. Yang terakhir, menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasihat, dan menangani urusan perpajakan. Dalam hal hubungan dengan teman seprofesi, konsultan pajak Indonesia dilarang yang pertama, menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan konsultan pajak lain. Yang kedua, membujuk karyawan dari konsultan pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya. Dan yang terakhir, menerima pelanggan perpindahan dari konsultan pajak lain tanpa memberitahukan kepada konsultan pajak lain tersebut dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari konsultan pajak lain tersebut. Yang selanjutnya ada dalam hal hubungan dengan wajib pajak, konsultan pajak Indonesia wajib menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur, dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip, mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Adapun konsultan pajak Indonesia dilarang yang pertama, memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan.
Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. Yang keempat, menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir, menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya, dalam hal publikasi, konsultan pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam izin praktek dari Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pada papan nama harus dicantumkan nomor izin praktek konsultan pajak. Yang ketiga, apabila konsultan pajak berbentuk persekutuan, nomor izin praktek yang harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor izin praktek salah seorang dari anggota persekutuan. Yang keempat, ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, konsultan pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan. Oke, bagian terakhir yaitu sanksi atas pelanggaran kode etik profesi. Pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Materi selanjutnya yaitu etika akuntan dalam perpajakan. Pengertian, menurut Randy Julie Fenje 2013, etika profesi auditor yaitu etika profesi auditor adalah sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasa disebut kode etik. Selanjutnya, apa sih tujuan dan sikap yang harus dimiliki oleh auditor? Tujuannya yaitu untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari kesalahan uji. Dua sikap yang harus dimiliki oleh auditor. Yang pertama, auditor independen. Yang kedua, auditor kompeten. Selanjutnya, prinsip dasar etika profesi auditor, yaitu integritas, kompetensi profesional dan kecermatan, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Selanjutnya, masalah yang sering dialami oleh auditor. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor. Yang kedua, mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Yang ketiga, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Selanjutnya ada syarat umum untuk menjadi seorang auditor. Yang pertama, mempunyai keahlian dan juga pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor. Yang kedua, mempunyai independensi dalam setiap mentalnya. Yang ketiga, memanfaatkan keahlian profesionalnya serta cermat dan juga seksama. Materi yang keempat yaitu etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Apa itu etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik? Yang pertama, pengertian etika. Etika merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindak sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Selanjutnya, etika apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik?
Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Dan yang kelima, perilaku profesional. Selanjutnya, pelanggaran etika akuntan publik. Yang pertama yaitu pelanggaran kerahasiaan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, kurangnya independensi. Yang keempat, penyalahgunaan informasi. Yang kelima, kesalahan profesional yang disengaja. Yang keenam, negligensi. Yang ketujuh, penyimpanan dari standar profesional. Yang terakhir, pelanggaran peraturan dan hukum. Selanjutnya, apa saja sanksi terhadap pelanggaran kode etik akuntan publik? Ada 3. Yang pertama, mendapat peringatan. Yang kedua, pemblokiran. Dan yang ketiga, hukum pidana atau perdata. Selanjutnya, apa saja fungsi etika profesi akuntan? Yang pertama, masyarakat dapat langsung melakukan pengontrolan terhadap perilaku akuntan. Yang kedua, profesi akuntan adalah profesi yang terhormat. Yang ketiga, mempertimbangkan loyalitas. Yang keempat, sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak bagi para akuntan yang berjiwa profesional. Dan yang terakhir, memberikan kemakmuran bagi profesi akuntan. Selanjutnya, ada tujuan kode etik profesi akuntan. Tujuannya yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan dan juga sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Baik, untuk materi terakhir yaitu etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Apa itu etika profesi akuntan? Etika profesi akuntansi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Selanjutnya, pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang mendorong akuntan melakukan korupsi? Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, lingkungan tidak mendukung. Yang ketiga, mendorong untuk berkuasa atau menjadi pemimpin. Yang keempat, terpaksa oleh keadaan. Yang kelima, kebiasaan. Selanjutnya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh akuntan. Yang pertama, meninggikan pendapatan untuk mendongkrak harga saham. Yang kedua, menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak. Yang ketiga, memanipulasi dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Yang keempat, menghilangkan temuan audit. Dan yang kelima yaitu jual beli opini laporan keuangan. Akuntan juga dapat berperan dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, membangun sistem pengendalian intern yang memadai dan mampu mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang ketiga, melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkap terjadinya kecurangan. Dan yang terakhir, auditor forensik. Selanjutnya, kode etik akuntan forensik. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional.
Dan yang terakhir, standar teknis. Itulah tadi beberapa penjelasan materi dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.